Laptop gaming lokal harga nggak nyampe 10 juta siap buat main game. Ya nggak nyampe nya sih kurang 1000 ya, yaitu 9.999.000. Dan ini adalah Axio Pongo 725, laptop gaming lokal yang sebelumnya dikenalkan di acara TLM juga, yaitu CG2G kalau nggak salah. Dan sekarang lu bisa beli dan lu pakai buat bermain game. Puas-puasin karena laptop gaming ini udah cukup bisa bermain aman dengan game-game yang trending saat ini. Kita mulai dari spesifikasi laptopnya ya. Laptop ini udah menggunakan CPU Intel Core i7-12650H, Intel Gen 12 seri performance-nya dengan konfigurasi 6 P-core, 4 E-core dengan total 16 thread di PVP 45W dan up to 4,7 GHz ya. Ada iGPU Intel juga dan discrete-nya udah menggunakan Nvidia GeForce RTX 2050 4GB DDR6 dan juga di 55W. RAM-nya dapat 16GB DDR4 3200 mHz itu di dual channel juga, dan storage-nya 512 SSD PCIe NVMe Gen 4. Ya speknya sih udah lumayan ini ya, entry level tapi tetap di i7 punya, plus RAM 16GB yang menurut gua udah nggak perlu lu khawatirin lagi buat nambah RAM dalam waktu dekat. Biasanya ya kalau RAM kan itu laptop 10 jutaan masih 8GB ya. Paling sekarang yang perlu lu consider yaitu di bagian storage-nya aja kalau masih kurang. Saran gua nih, ini kan dia ada satu slot tambahan lagi tapi si PCIe Gen 3 ya. Jadi opsinya ada dua. Pertama, lu bisa upgrade 1TB PCIe Gen 4 dan pasang ke slot utamanya. Sedangkan yang bawaannya jadiin secondary-nya dan otomatis biarin di downgrade ke performance PCIe Gen 3. Atau yang kedua, lebih budget, maksud gua lebih murah gitu ya. Sama-sama beli 512GB atau terserah, ataupun mau 1TB juga tapi beli yang PCIe Gen 3. Jadi nggak di swap memorinya. Ini kucing rame banget ya. Tapi kalau gua tetap bakalan upgrade ke 1TB ya, karena game-game sekarang udah mulai makan storage yang banyak gitu. Tambah lagi nanti kalau misalnya GTA 6 tahun 2026 gitu ya rilis, ya nggak mungkin cuma 100GB doang ya kan. Ya, anyways, lagi lihat bagian dalamnya. Di laptop ini jelas untuk memori dua-duanya itu bisa di swap, nggak ada yang di solder. Serta untuk heatsinknya punya 4 pipa dan juga 2 buah fan dengan sistem airflow yang intake-nya ada di bawah dan exhaust-nya di bagian belakang dan juga sampingnya. Sekarang kalau desain laptop ini itu sebenarnya sih stylenya mirip kayak laptop gaming budget internasional lainnya kayak Acer Nitro ataupun MSI lah. Style laptopnya itu hitam doff secara keseluruhan dengan logo Pongo di punggung layarnya serta aksen gaming yang berada di area airflow-nya. Gue suka desainnya itu nggak norak, cocok buat dibawa ke perkuliahan karena ya nggak memancing atensi yang lebay. Paling orang bakal salfok sama logo Pongonya aja sih, tapi ini masih fine menurut gue. Dan desain laptop ini nggak bulky juga, ketebalan standar di 22mm serta bobotnya cuma di 2kg aja, yang artinya nggak ngeberatin banget lah tas kalian. Lanjut juga untuk isi desain keyboardnya, ini dia punya layout full size dengan backlit 15 warna, belum RGB. Tipe pengetikan yang lebih empuk ketimbang tactile dan juga note-nya gue tetap sama, yaitu si Pongo Studio kemarin juga ya. Kalau bisa sih di next gen-nya itu punya shortcut yang jelas gitu untuk pengaturan performance atau shortcut software si control center-nya Pongo ini. Kan laptop gaming gitu, kalau ada kemudahan switching mode performance-nya kayaknya lebih asik gitu. Lalu untuk touchpad ya standar aja, ukuran juga mengikuti sisa space bodinya dan posisinya itu lebih sejajar ke tombol spasinya. Sedangkan untuk port lainnya itu cukup komplit. Di sisi kiri ada 2 USB-A, yang satu itu versi 2, yang satunya itu 3.2 Gen 1. Ada 2 audio jack untuk input dan outputnya, dan sisi kanannya ada 1GB port, 1 Type-C 3.2 Gen 2 dan micro SD card slot. Sedangkan di belakangnya pun ada power port, 1 HDMI, 1 display port 1.4 dan 1 USB-C 3.2 Gen 2 ya. Oke banget lah, komplit. Tapi komen gua kenapa ada LAN port di sisi kanan aja gitu. Soalnya sih yang kita tahu kabel LAN itu kan kadang suka bulky ya, atau yang durable gitu ya, atau bahkan yang biasa tapi jangan sering kegoyang-goyang gitu. Jadi harusnya tuh port LAN itu kalau bisa di kiri, kalau bisa lagi di belakang gitu biar lebih enak. Karena port yang biasa itu cuma standby, nggak sering copot pasang kan, jadi kayak mending taruh yang belakang gitu, yang paling aman. Sama kalau bisa insert USB-C di sisi kanan, kalau bisa tuh pakai USB-A aja biar deketin lagi dongle mouse yang masih kebanyakan itu menggunakan USB-A gitu. Jadi ya ini komplit, cuma penempatannya aja sih ya menurut gua kurang pas ya. Bukan deal breaker kok.
Oh ya, gimana nih soal performance-nya? Langsung aja, kita udah tes juga dari sintetisnya dulu di Cinebench R15. Singlenya itu dapat di 246 poin dan multinya itu di 2100-an poin. Cinebench R23 singlenya itu 1600-an dan multinya di 12.425 poin. Kalau 3D Mark, Fire Strike-nya itu di 9300-an, Time Spy-nya 4300-an, Port Royal di 431. Sedangkan untuk PC Mark 10 untuk multitaskingnya di 5300-an poin ya. Ini udah oke banget loh. Ingat, ini harganya 10 juta kurang 1000 doang, dapat performance kayak begini. Nah, kita pakai buat render video 1080p pun di Adobe Premiere juga udah jelas, nggak ada masalah. Video 45 detik bisa di render 11 detik doang. Yang jelas kalau lu pakai buat ngedit video tugas sekolah, ini aman banget. Oh ya, anyway, buat layarnya ini memang belum untuk industrial grade ya, buat content creator banget gitu ya. Ini memang lebih ke main game aja. Jadi di layar 15,6 inci ini masih punya akurasi warnanya di 45% NTSC aja, atau setara dengan 72% sRGB, yang menurut gue sih memang super nggak apa-apa sebenarnya, karena fokusnya ini lebih ke refresh rate yang tinggi, yaitu di 144 Hz, panel IPS dengan brightness di 250 nits tipikalnya. Jadi ya ini udah aman buat main game. Kalau mau buat dipakai professional use di dalam kerjaan ya bisa aja. Ya kalian tahu lah mesti ngapain. Ya pakai monitor eksternal biar lebih enak juga dan lebih besar juga layarnya. Serta buat performance gamingnya sendiri juga sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin dari untuk game e-sportnya. Di resolusi Full HD, resolusi natifnya bisa dapat rata-rata FPS yang oke di atas 60 FPS untuk settingan rata kanan. Tapi kan karena biasanya main game e-sport itu rata kiri semua, ya lebih aman lagi rata-ratanya bisa dapat FPS yang jauh lebih tinggi. Dan juga buat game AAA beberapa kita tes juga lumayan. Untuk game-game lama kayak DirectX 1112 bisa jalan di atas 60 fps untuk settingan rata kanannya, dan untuk game-game baru pun selama bisa aktifin settingan DLSS-nya bisa dapetin performance gain rata-rata FPS yang oke juga kok. Jadi ya bisa dilihat di sini performance laptop 10 jutaan masih oke banget. Yang pasti dibantu juga sama RAM yang udah gede juga. Jadi walaupun gunain i7 Gen 12 bahkan GPU RTX 2050 doang gitu ya, ini masih mumpuni. Sekarang bahas utilitasnya. Dari baterai ya, standar kapasitasnya di 54 Wh. Emang nggak besar banget, tapi balik lagi ini laptop gaming ya pasti bakalan tetap nyolok terus kalau dipakai buat main game. Dan untuk koneksi WiFi dia punya Intel Ready, terus juga Bluetooth 5.2 juga udah cukup. Dan hampir lupa juga di laptop ini tetap ada webcam ya, walaupun resolusinya masih di HD punya. Sama untuk settingan performance-nya sempat gue mention di awal, ini dia pakai control center yang cukup komplit buat kalian explore fitur-fiturnya. Bahkan ada pengaturan untuk makro keyboardnya yang jarang banget ada di laptop gaming lainnya. Tapi untuk performance-nya sendiri lo bisa punya settingan mode di performance atau itu performance maksimalnya. Dengan mode entertainment itu penggunaan casual, power saving itu untuk irit baterai ya jelas namanya itu, dan quiet itu untuk minimalisir penggunaan kipas yang berlebih. Dan kalau kalian penasaran apakah ada max switch-nya atau tidak, jelas untuk entry level laptop gaming. Dan laptop ini pun juga belum ada ya. Bukannya itu fitur laptop mahal doang sih, tapi ya laptop entry menurut gua belum butuh banget lah fitur-fitur seperti ini. Dari segi GPU-nya aja sih itu bukan GPU yang performance tinggi, jadi wajar ya. Dan apakah wajar juga buat kalian consider beli laptop ini? Jujur aja ini udah oke banget, bukan sekedar wajar doang. Maksud gue tuh ya gue nggak menemukan sisi kalau laptop ini, yaitu si Axio Pongo ini itu punya laptop bobrok karena buatan lokal, nggak sama sekali. Kayak dari beberapa tahun belakang Axio itu selalu unjuk gigi dan juga mendapatkan respon yang bagus dari tech reviewer, media, bahkan user yang menggunakan laptop ini. Serta kemarin kita coba juga Axio Pongo Studio, laptop kreator pertamanya Pongo, itu bagus juga. Jadi ya semakin sekarang itu udah semakin matang nih si Axio-nya, ngebawa line up gamingnya kali ini dengan harga yang menurut gue sangat terjangkau gitu. Dan untuk sebuah laptop gaming di harga yang super terjangkau, kalian pun udah tinggal terima beres aja dan tinggal main game tanpa perlu khawatir lagi sama performance-nya ini beneran jelas atau bodong gitu. Di pengetesan game ataupun saat benchmark juga nggak menunjukkan laptop ini throttling yang gila, cukup sesuai performance yang ditawarkan sama speknya sendiri, jadi udah bagus juga. Jadi tinggal Axio-nya aja nih seriusin lagi buat menguatkan branding si Axio Pongo-nya. Secara digital ya buat pemasarannya udah oke. Sisanya di dalam laptop ini kayak branding dari software customisasinya, terus shortcut-shortcutnya kalau bisa sih ya ini mantep banget. Sama nggak lupa juga mau gue mention untuk laptop ini, nggak perlu khawatir lagi untuk garansi, dikasih 3 tahun garansi, lebih tenang pula untuk dipakai beberapa tahun ke depan. Yang penting daftarin aja laptopnya setiap kalian baru beli laptopnya dan ikutin prosedur apabila ada masalah sama laptopnya. Ya
walaupun gue doa lagi lu jangan sampai kena masalah gitu ya. So laptop lokal berhasil kasih pilihan terjangkau buat kamu yang mending pakai untuk main game, serta buat dipakai sekolah pun juga sangat-sangat mumpuni. Gue dukung Axio tiap peluncuran laptop barunya asalkan gak aneh-aneh aja gitu ya. Oke, mulai dulu pembahasan gue dari Axio Pongo 725. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop gaming murah yang oke juga buat pakai main game serta buat pakai sekolah. Kalau mau beli cek link deskripsi aja karena kita kasih linknya di situ biar lebih gampang belinya. Biar kita dapat afiliasi. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, Twitter, Facebook, Discord yang semua link ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.